لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما ذاب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية تبزاز لا يرى أثر بول منه في عيلني. كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سيف يذهب مقتتني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa inna nas'aluka al-futuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Ternyata Dafa selama ini nggak salah dia, emang ininya lebih tinggi. Jadi biar bagaimana tetap aja jatuh. Cuman posisinya harus pas. Nah, ininya lebih tinggi dari batangnya, bikinnya lucu. Apa ngerakitnya salah? Shadi'an bil haq ada. Nah, ini baru bisa disetting. Tuh. Shadi'an bil haq indal kubar. Maklumin aja namanya plastik. Yang asli saya cek 200.000 satu. Lumayan. Shadi'an bil haq indal kubara. Baris kelima dari bawah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Asy-Syaikh Muhammad Hashim. Shadi'an bil haqqi indal kubara'i. Shadi'an bil haqqi indal kubara'i. Kalau nggak ada alif lam tuh al kubara itu nggak boleh pakai kasrah ya. Inda kubara'a kalau nggak ada alif lam. Tapi karena ada alif lam maka isim ghair munsharifnya gugur. Seperti misalnya Fatimata bi Fatimata, kalau dikasih alif lam bil Fatimati. Tapi karena nama orang jadi nggak ada alif lam. Sudah menjadi paten nama Fatimah, tidak pernah dikasih alif lam. Seandainya dikasih alif lam, bi Talhata dikasih alif lam bi Talhati. Jadi ketika dikasih alif lam yang harusnya fathah jadi kasrah. Isim ghair munsharif, isim yang tidak boleh dikasih tanwin. Inda itu kan huruf jar, artinya mulazamah bil idhofah. Huruf apa? Bukan huruf, dia zorof ya, isim.
Jadi bermakna waktu atau tempat. Inda itu artinya di sisi. Itu mulazamah bil idofah. Yang namanya indah harus ada kata gandengnya. Di sisi saya, di sisi siapa, di sisi siapa, di samping saya, di samping si A, di samping si B. Jadi kata-kata di samping itu pasti harus ada kata terusannya ya. Di samping mana? Seandainya pun ada yang nanya, pulpen mana pulpen? Itu di samping. Pasti makna di samping ada kata yang dibuang. Di samping itu, di samping ini, gitu kan? Gitu nggak kira-kira? Di samping bukan berarti di samping mana? Pasti ada terusannya. Cuma karena sudah mafhum maka di samping ini, di samping itu. Itunya itu dibuang kata-kata itu. Ngerti nggak? Misalnya Dava nanya, pulpen mana pulpen? Itu di samping elo-nya itu dibuang, ngerti nggak? Jadi inda itu zorof, yaitu keterangan tempat atau keterangan waktu yang mulazamah bil idofah. Artinya harus ada kata terusannya. Nah ini al-kubara, kalau tidak dikasih alif lam maka inda kubara'a. Tapi karena dikasih alif lam jadi indal kubara'i. Penting. Pokoknya ada alif lam, ada alif. Misalnya ada kubara'a, ulama'a, zumala'a, zumara'a. Di akhir sebuah kata itu ada a, ada alif mamdud, namanya alif mamdudah, alif panjang. Maka itu harus tanpa tanwin. Tapi ketika dikasih alif lam maka gugur hukum tanpa tanwinnya. Karena alif lam itu adalah tanwin, tanwin itu ada alif lam. Cuma bedanya tanwin untuk nakirah, sesuatu yang masih umum, kalau alif lam untuk ma'rifah, sesuatu yang sudah pasti. Jadi tidak mungkin ada tanwin di dalam satu isim, tidak mungkin ada tanwin di satu sisi ada alif lam. Misalnya tola'al badrun itu nggak mungkin, pasti tola'al badru atau tola'a badru, berarti ya. Shadi'an bil haqqi 'indal kubara'i. Ini kemarin saya putar otak nih, bacanya gimana nih depan bazilan, ternyata bacanya bazilan nafsahu. Kemarin saya baca bazali anfusihi. Coba gara-gara nggak pakai spasi lihat tulisan bazilan nafsahu. Padahal bazilan spasi nafsahu harusnya ada spasi itu di setelah lam. Tulisan terlalu rapat nih. Bazilan nafsahu. Sepintas kelihatannya kayak baza li anfusihi, benar nggak? Tapi karena kebetulan saknya dikasih fathah tuh jadi paham. Coba seandainya nggak ada fathah tuh yang pusing dari kalian. Bazilan nafsahu lillahi ta'ala la yakhafu fihi laumata laimin. Bendahara sakit. La yakhafu fihi laumata laimin. Zakiran qawlahu ta'ala. Zakiran qawlahu ta'ala wasbir ala ma asabaka surat apa ya? Al-Quran. Wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umuri. Al-Fatih. Oh di situ ada ayat berapa? Ayat 17. Surat Luqman ayat 17 ya. Jadi setelah Allah menceritakan Luqman itu ya, Luqman dan keluarganya. Jadi ada Ali Imran, ada Luqman, itu satu keluarga tuh. Beda orang, beda keluarga tapi mirip ya. Ali Imran juga keluarga soleh, Luqman juga keluarga soleh.
Itu ada ulama Betawi bikin buku khusus judulnya tentang Alu Luqman, keluarga Luqman. Itu sampai istri, anak-anaknya ada berapa namanya, siapa aja dia tahu. Itu jarang yang tahu ya. Luqman istrinya namanya siapa, punya anak berapa, namanya siapa. Ada ulama Betawi. Kata guru saya Habib Ali bin Yahya. Saya belum sempat ketemu orangnya, belum tahu bukunya buku apa. Termasuk kisah yang langka ya, seperti Ali Imran, itu istrinya siapa, punya anak berapa. Itu ada kitab-kitab khusus yang membahas tentang keluarga-keluarga soleh. Wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur. Jadi setelah Allah menceritakan Luqman, maka Allah kiaskan untuk Nabi Muhammad untuk bersabar ya, dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi musibah, rasa sakit, gangguan dan segala macam. Wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu. Mengapa wa ghairuhu bukan wa ghairuhu, bukan wa ghairihi? Karena makana Rasulullah, Rasulu wa ghairuhu diataf, disamakan. Rasulullah dan yang lain daripada para nabi. Wa ghairuhu minal anbiya'i, anbiya'i juga sama nih, kalau enggak ada alif lam, anbiya'a tuh, min anbiya'a. Pokoknya ada a, ada alif dan ada hamzah, namanya mamdudah. Itu enggak boleh pakai tanwin, tapi ketika dikasih alif lam maka gugur hukum itu, diganti kasrah lagi, minal anbiya'i. Wa ghairuhu minal anbiya'i alaihi minas sabri alal adha wa ma kanu yang tadi wa ma kana yang atas. Kenapa? Karena satu orang, yaitu Rasulullah ini. Wa ma kanu maknanya adalah hum, mereka para nabi itu yang tadi itu. Bedanya apa minal anbiya sama minan nabiyyin? Ayo. Minal anbiya ada surat al-anbiya, tapi nggak ada surat nabiyyin. Tahu nggak maknanya? Ada surat al-anbiya, tapi tidak ada surat an-nabiyyin. Paham nggak? Karena anbiya itu jamak bermakna qillah ya. Nabinya terbatas, hanya beberapa orang yang menjadi kisah. Tapi kalau nabiyyin semua para nabi, 240.000 nabi, dan itu tidak mungkin dikisahkan dalam satu kitab. Makanya nggak ada surat nabiyyin, nggak ada, adanya surat anbiya. Jadi minal anbiya yang atas tadi itu beberapa nabi, dari para nabi yang nabi tersebut yang cuma kisahnya kita tahu, tidak semua nabi, gitu maksudnya. Wa makanu, dan apa-apa yang mereka itu semua para nabi yang disebutkan di atas. Wa makanu yatahammalunahu, tahammala yatahammalu, yatahammaluna, tahammala yatahammalu, yatahammalu, yatahammalani, yatahammaluna. Hu itu maf'ul bih. Pusing-pusing loh teman. Yatahammalunahu fillahi ta'ala min inkari atba'ihim. Hati-hati salah baca ittiba sama atba'u, tulisannya mirip. Kalau ittiba itu perbuatan mengikuti, tapi kalau atba itu para pengikut, jamak dari tabi'un, tabi'ani, atba'. Atau juga jamak dari taba'un ya, taba'un artinya ikutan, atba ikutan juga para pengikut. Yang benar jamak dari tabi ya, tabi'un, atba, jamak taksir. Jarang disebut tabi'unna, jarang, adanya atba. Min inkari atba'ihim,
alaihim. Itu misal apa misal makan kita mau makan mislah ya. Bisa mislu, bisa mislah, bisa misli ya, 3 baris bisa semua. Bisa kita baca misla aja ya, misla ada fi'il yang dibuang, yakni misla, bisa pakai yakni. Misla qasasi adama, misla qasasi adama, bisa mislu, bisa misla, bisa misli ya, 3 barisin 3. Kalau mislu bisa menjadi hum, kalau misla bisa yakni depannya, kalau misli ya ikut min inkari, min inkari misli jadi badal bisa juga. Misla qasasi adama ma'a banihi, banihi asalnya banina, banina lahu asal, banina lahu jadi banihi, nunnya dibuang. Seperti muslimu, muslimu apa yang surat apa? Surat Al-Ahzab ada tuh ya, jamak tapi nunnya dibuang. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, yuqimuna as-shalah wa yu'tuna zakat, tapi itu fi'il, ini isim. Wa muqimis shalah tuh asal. Rabbi ja'alni, tapi itu mufrad. Ada lagi ya, wa muqimis shalah, wa muqimis shalah, surat apa tuh? Pokoknya asalnya muqimina, maknanya dibuang jadi muqimi as-shalah. Banihi asalnya banina lahu, nunnya dibuang karena idhofah. Misla qasasi adama ma'a banihi, asalnya banina jamak, banina lahu jadi banihi. Seperti abawaini lahu jadi abawaihu. Rabbi firli wali walidayya, asalnya wali walidaini wali walidaina li asal, ini dibuang. Wasyitha ma'a qaumihi, wasyitha ma'a qaumihi. Syith itu syith nama nabi ya. Banyak yang salah nyebut Nabi Syith, bukan Nabi Syith tapi Nabi Syith pakai sa. Tapi memang kalau orang Mesir sa itu disebutnya tak ya. Misalnya mereka menyebut salasah, mereka menyebut taleta. Seperti al-katiri, asalnya al-kasir, kasir. Karena orang Mesir menyebut al-katiri, itu marga. Ada lagi salasah, di bahasanya taleta. Jadi orang Mesir itu sa itu dirubah jadi ta. Begitu juga jim dirubah jadi ga, jamal dirubah jadi gamal. Gamal nasir asalnya jamal nasir. Jamaah gamaah, salatil gamaah. Mesir, logat Mesir. Jadi ada yang baca syith, ini aslinya memang syith ya, pakai sa. Ada yang baca syith, kalau yang baca syith berarti Mesir ya. Bilogat Misriyah. Ini tulisan asli dari Nabi Syith ya, nama aslinya. Wa syitha ma'a qaumihi, Syith, Nabi Syith. Wa nuha wa huda. Oh, berarti tadi itu mislu ya. Soalnya ini hud, ini kan harus pakai tanwin ya kan? Benar ya? Hudun ya kan? Wa salihun, buktinya hud. Kalau dibaca huda nggak mungkin harus ada alif di situ. Wahudan wasalihan, benar nggak? Berarti tadi itu mislu yang benar tuh ya, karena ngikut ke bawahnya.
Walaupun bisa mislu tadi saya bilang, tapi kalau karena di bawahnya nggak ada alif yang membuktikan bahwa itu hudan wasolihan, jadi harus dibaca hudun wasolihun, berarti di atas itu mislu qasasi adama ma'abanihi wasyisu, pakai domah juga sama ya, karena ngikut ke sini nih ke bawahnya ya. Itu pentingnya kita ngerti bahasa Arab. Wa nuhun juga harus pakai tanwin kan. Wa nuhun wa hudun wa salihun, itu buktinya tidak ada alif, kecuali kalau dibaca wa nuhan wa hudan wa salihan itu harus ada alif, benar gak? Nggak mungkin dibaca nuha huda salihah karena mereka munsharif, karena mereka harus pakai tanwin. Jadi di dalam nama para nabi ada 5 yang wajib pakai tanwin, yaitu Nabi Nuh, Nuhun, Hudun, Salihun, Muhammadun, satu lagi siapa lagi? Ada 5 para nabi yang pakai tanwin. Nuhun, Hudun, Salihun, Ayyubu nggak mungkin, Yusufu nggak mungkin, Yakub nggak mungkin. Ada 5 ya. Lutun ya. Wa luqan ila qaumihi, ya benar. Nabi Lut ya. Nuh, Hud, Saleh, catat daftar. Nanti kita belajar nahwu. Nama nabi yang pakai tanwin itu ada 5. Nuhun, Hudun, Salihun, Lutun, Muhammadun. Hanya 5. Yang lain ajamiyah. Yang lain bukan bahasa Arab. Karena Nabi Nuh ada wa nuhan ila qaumihi, ya kan? Wa ila wa ila samuda akhahum hudan. Oh, salah gitu. Pokoknya ada kalimat akhahum hudan, akhahum salihan ya. Wa nuhan ila qaumihi, itu bukti bahwa mereka pakai tanwin. Terus lutan, wa lutan ila qaumihi. Begitu juga dalam kitab Aqidah Awam, Lutun wa Ismailu Ishaqun kadza. Muhammadun sudah pasti pakai tanwin karena bahasa Arab. Ya ada 5 itu. Catat kalau ada mufradat yang baru itu catat, jangan bengong. Jadi jiwa feeling sebagai santri itu kalau ada yang baru-baru catat, biar refleks. Wa nuhun wa hudun wa salihun ma'a qaumihim. Wa Ibrahimu nggak boleh pakai tanwin karena bahasa bukan Arab, ajamiyah. Wa Ibrahimu, Israilu, Jibrilu, Mikailu, Israilu itu nggak boleh pakai tanwin. Pokoknya il itu nggak boleh. Him pokoknya terbuat dari 6 huruf atau 5 huruf. Terus ada ya jamak. Ilu, Mikailu, Jibrailu, kalau nggak boleh pakai tanwin. Ibrahimu nggak boleh. Wa Ibrahimu ma'an Namruza itu nama raja Namruz, bukan Namrud. Banyak yang salah nyebut Namrud pakai ta. Ada lagi yang nyebut Namruj salah, Namrud pakai ta. Raja Namruz yang membakar Nabi Ibrahim. Wa Ibrahimu ma'an Namruza juga nggak boleh Namruzin, harus Namruza karena bukan bahasa Arab. Wa abihi wa Yaqubu ma'a banihi. Yaqub nggak boleh pakai tanwin karena mirip dengan fi'il. Aqaba Yaqub. Bukan itu juga sih, maksudnya mirip, ada fi'il lah, ada ya-nya di depan. Yaqub mirip seperti Yahya ya. Hayya Yahya, kemudian Yahya jadi nama nabi. Yahya nggak boleh pakai tanwin. Yaqub juga sama, mirip fi'il, dan juga beliau bukan bahasa Arab juga. Yaqub wa Yaqubu ma'a banihi wa Yusufu ma'a ikhwatihi.
Kalau dibaca akhwat itu perempuan, ini ikhwah, jamak dari akhun, saudara laki-laki. Ikhwatihi. Kalau akhwat wawunya dikasih alif itu saudara perempuan, saudara perempuan, saudari. Akhwat, ikhwatun akhwat. Kalau akhun ikhwatun. Memang harus menghafal kamus. Wa Yusufu ma'a ikhwatihi wa Ayyubu juga sama, bukan bahasa Arab, enggak boleh Ayyubun. Wa ma betuliya bihi ubtuliya bukan ibtala. Ubtuliya itu majhul, diuji bihi dengan itu Nabi Yakub. Wa ma betuliya bihi. Wa Musa, Nabi Musa juga sama, bukan bahasa Arab, enggak boleh pakai musan, enggak boleh. Suhufi Ibrahim wa Musa, bukan wa Musa. Jadi wa Musa yang kita baca wa Musa memang asli mad asli, bukan mad iwad ya. Beda lagi dengan hudan. Kalau hudan kita baca fihi huda, itu namanya mad iwad karena ada tanwin. Pusing. Kalau wa Musa memang asalnya Musa, bukan Musa sebenarnya. Suhufi Ibrahim wa Musa, bukan wa Musa. Kalau aslinya wa Musa itu pasti mad iwad. Jadi wa Musa dinamai mad asli. Tajwid wa nahwu. Wa Musa ma'a bani Israila. Israila. Jadi ada beberapa huruf, ada 3 atau 4 huruf sebelum huruf ya ila itu jamak isim ghair munsharif. Bani Israila ba'dama najau najau ghaza kalau kita lihat di YouTube tuh santri sarang tuh, santri bangun enak banget. Tasrif ya, mentasrif fi'il. Najau itu dhamirah hum, mereka semuanya umat Nabi Musa itu selamat. Najau asalnya najah safinatun najah, kapal keselamatan, safinah. Ma najau minal bahri selamat dari laut, bukan selamat di laut. Kalimatnya unik nih, selamat dari laut, karena memang laut ujiannya. Wa Isa ma'a ashabil ma'idati, ini panjang nih, makanya dibabat terus ya. Kita ke bawah nih. Dikit lagi aja ya, biar enggak kebanyakan. Wa Isa ma'a ashabil ma'idati. Jadi Al-Maidah itu bukan cuma nama surat di Al-Quran, menceritakan Nabi Musa. Jadi ada Al-Maidahnya Nabi Isa ya. Nabi Musa juga dikasih Al-Maidah, Nabi Musa juga dikasih. Ini Nabi Isa Ashabul Maidah. Jadi umatnya Nabi Isa tuh minta makanan langsung dari langit. Kalau Nabi Musa kan dari langit tuh burung sama manna wassalwa. Kalau di bawah manna itu seperti rumput tapi seperti jamur tapi manis kayak madu, kayak sarang lebah. Kalau Nabi Isa emang bener makanan, nampan turun dari langit, bayangin, nampan turun dari langit. Kehebatan Nabi Isa, mukjizat Nabi Isa. Wa Isa ma'a ashabil maidah wa Muhammadun. Nah ini baru pakai tanwin, udah 4 tuh tadi itu. Nuhun, Hudun, Salihun, Muhammadun, satu lagi Lutut. Yang nanti nama Ustaz Samsudin. Beliau udah
Masih ingat aja tuh pelajaran jadul. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi, dah sampai sini tuh. Ini adalah bagaimana para nabi juga merasakan rasa sakit, ya. Terusan dari yang kemarin. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ma'as sabri 'alal adza. Jadi seorang alim harus berani memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah kemungkaran. Bukan cuma itu, disertai sabar atas rasa sakit atau gangguan. Rasa sakit itu banyak. Ya, kalau cuma gangguan itu faktornya dari luar, ini rasa sakit. Rasa sakit bisa dari dalam. Rasa sakit itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Bisa faktor internal, bisa faktor eksternal. Tapi kalau gangguan biasanya cuma dari luar. Makanya pakai kalimat al-adza. Al-adza itu maknanya rasa sakit apa aja, mau gangguan, mau sakit badan, sakit fisik, sakit pikiran, sakit hati, semuanya itu harus sabar. Seorang yang berilmu harus sabar ke situ. Shadi'an, seraya halnya shadi'an bil haqqi. Shadi'an tuh berani menyampaikan, bil haqqi kebenaran. Shadi'an tuh kalau kita lihat di kamus shada'a maknanya mendorong, menyodorkan, mendorong. Jadi mempresentasikan yang benar, ya, indal kubara, di hadapan orang-orang besar. Jadi kebenaran itu dipresentasikan. Nah, ini penting di kalimat shadi'an, ini penting. Kadang-kadang orang memahami shadi'an itu dalam arti berdemo, kemudian mencaci maki pemerintah, apalagi dengan alasan shadi'an bil haq, yaitu menyampaikan kebenaran. Padahal menyampaikan kebenaran di sini kalimatnya shadi'an, mempresentasikan. Jadi seorang ulama datang ke istana, ceramah di istana, itu juga sama, shadi'an bil haq namanya. Benar ya? Mempresentasikan kebenaran dengan cara yang lebih halus daripada sekedar protes. Jadi bisa dua, boleh dengan cara yang kasar, boleh dengan sindiran, boleh dengan cara yang bagus, yaitu bergaul langsung. Karena kita menyadari ini Indonesia kan demokrasi, ya, negara demokrasi. Kadang-kadang pemerintah yang bermain itu mereka juga korban. Makanya ulama-ulama yang mengerti akan hal ini, mereka justru bergaul dengan pemerintah dengan rasa rahmah, dengan rasa rahmat, karena merasa kasih sayang. Karena si alim ini sadar bahwa si pemerintah itu juga boneka, korban dari kaum kapital. Jadi mereka datang ke istana bukan seraya karena menunduk, karena pengen dekat, karena penjilat, bukan, justru karena kasihan dengan pemerintah. Kan kita kemarin Maulid Azab itu ada di doa wansur ila sultanina, tolonglah para pemimpin. Tolong kan maknanya banyak, bisa menasihati, bisa menyindir, bisa dengan kasar, bisa dengan halus. Jadi presentasi kebenaran itu bukan dalam arti yang kasar. Pemerintah berbuat salah habis apa bikin konten tentang pemerintah, bukan cuma itu, walaupun itu benar, ya, bagi orang-orang yang memang sifatnya wataknya seperti itu. Tapi bagi kita yang wataknya lembut, enggak gitu caranya. Kita datang ke pemerintah menyampaikan kebenaran. Nah, misalnya pemerintah ngadain maulid, kita datang. Pak Lurah, Pak RT ngadain maulid, kita datang. Tujuannya bukan menjilat, tapi justru karena kasihan. Karena biar bagaimana dia juga korban demokrasi. Pokoknya siapa saja yang sudah naik ke pemerintah itu pasti korbannya. Shadi'an bil haqqi indal kubara, bazilan nafsahu, bazilan mengerahkan segenap kemampuan, bazlul istita'ah. Bazilan itu bazlul istita'ah. Definisi dari mujtahid, ya, mujtahid artinya adalah bazlul, ijtihad adalah bazlul istita'ah. Apa sih ijtihad itu? Mengerahkan segenap kemampuan. Bazilan mengerahkan segenap jiwa dan raga. Bazilan nafsahu, nafsahu jiwa, ya, mengerahkan segenap jiwa, maksudnya jiwa dan raga. Nafsahu yaitu jiwa si alim itu,
lillahi ta'ala, untuk Allah. Jadi berkata yang hak di hadapan para pembesar, baik itu pemerintah, baik itu orang kaya atau siapa saja, pokoknya yang dianggap besar, itu bazilan nafsahu lillahi ta'ala, ya, mengarahkan dirinya, jiwanya untuk Allah. Selama niatnya karena Allah, mau bagaimana aja benar. Karena niat kita nggak tahu. Pokoknya kalau kita bukan ranah kita, no comment, nggak tahu dah saya. Ada orang dakwah di diskotik, pokoknya kita kalau nggak ngerti diam aja diam. Sampai ada orang yang merotes atau gurunya sendiri yang nasihati. Karena biar bagaimana dia ulama, kita bukan kapasitas ulama, kita bisanya komentar di sosial media, benar kan? Nah dia punya guru, biarin aja gurunya ngomel sore. Jadi dia berhenti. La yakhafu, la tidak yakhafu, takut itu si alim, fihi di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan kebenaran, laumata laimin, laumata akan cacian, laimin orang yang mencaci, celaan orang yang mencela, cacian orang yang mencaci. Jadi udah resiko kalau yang namanya dakwah pasti ada yang mencela. Mereka tidak takut. Dalam surat Al-Maidah ayat bawahnya itu, setelah ayat Al-Maidah 51 yang disinggung Ahok tuh, yang sempat ramai itu, kan bawahnya, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, ya kan? Yu'minuna billahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Gimana ayatnya? Ya'muruna bil ma'ruf kalau enggak salah. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tuh tidak takut. Jadi setiap generasi Allah sudah janji, setiap generasi pasti ada saja seorang yang alim, itu pasti, nggak mungkin enggak. Udah janji Allah mengabadikan agama Islam sampai akhir zaman, nggak mungkin Islam ini mati sampai kapanpun, karena udah ada ayat tadi. Siapa saja yang murtad, kata Allah, yang berpaling dari agama Islam ke agama sebelum Islam, agamanya yang lama, kata Allah, Allah akan mendatangkan kaum yang lebih bagus, kaum yang Allah cinta dengan kaum tersebut, dan kaum itu cinta kepada Allah. Terusannya itu wala yakhafuna laumata laim, dan kaum tersebut yang dicintai Allah tidak pernah takut celaan orang yang mencela. Itulah mengapa kita mesti pahami mengapa masing-masing aliran kekeh dengan alirannya. Syiah merasa benar, Wahabi merasa benar, kita merasa benar. Ya, karena masing-masing punya prinsip itu. Wala yakhafuna laumata, udah ngomong apa kayak gua benar. Jadi udah gitu udah ribet udah jangan berdebat udah kalau begitu ya. Masing-masing punya prinsip. Dia merasa kita menghina dia kekeh. Kita merasa dia menghina kita tambah kekeh. Masing-masing tambah kuat imannya gara-gara saling. Kalau gitu siapa yang benar? Ntar dah di akhirat siapa yang paling benar nggak tahu. Yang penting apa yang kita yakini benar kita pertahankan, itu aja. Zakiran, halnya juga zakiran, yaitu seraya mengingat qaulahu ta'ala, akan firman Allah Ta'ala. Jadi orang alim harus selalu ingat ayat ini. Katanya nih, kuncinya ingat ayat ini, yaitu ayat Allah kepada Nabi Muhammad. Wasbir, dan sabarlah kamu hai Nabi Muhammad, ala ma asabaka, atas apa-apa yang menimpamu. Nabi Muhammad disuruh sabar sama Allah. Jadi masih mending disuruh sabar. Ada lagi wasbir nafsaka, itu lebih tajam lagi. Kalau ini wasbir, sabarlah kamu. Dalam surat Ali Imran penutup tuh, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Dua kali. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, dalam surat Al-Imran penutup. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu. Wasabiru, kalau nggak sabar disabar-sabarin. Gila nggak tuh ayat? Warabitu, abis sabar kekeh terhadap kesabaran itu. Itu ayat itu dipakai dalam film Narnia. Saya ingat banget tuh, dalam film Narnia. Ketika bertahan dalam benteng itu, benteng Narnia, itu kata ratunya itu ngomong, sabarkan dirimu. Bukan sabarlah kamu, sabarkan dirimu. Sebenarnya diri kita ini nggak sabar, tapi disabar-sabarin, benar nggak?
Itu ayat Quran. Ya ayyuhalladzina sabiru wasabiru warabi. Sabarlah kamu, kalau nggak sabar disabar-sabarin, dilebih sabarin lagi. Sebenarnya emang nggak sabar, tapi sabar-sabarin aja. Warabi itu dan kekeh. Rabi itu tuh diambil dari kata ribat. Ribat itu bangunan, gedung, ribat pesantren. Gedung, pondok, pesantren namanya ribat. Tiang, ribat. Wasbir dan sabarlah kamu hai Nabi Muhammad ala ma asabaka atas apa yang menimpamu. Dan bersabar ini inna zalika sesungguhnya itu sabar min azmil umur adalah perkara yang sangat besar. Azm itu nekat, tekad, semangat ya. Azm itu tekad, semangat, niat. Jadi perkara yang memang nekat, yang niat, yang kuat, yang susah, yang sulit itu adalah sabar. Allah ingatin inna dzalika min azmil umur. Inilah sebabnya Nabi Muhammad dan 5 nabi sebelum Nabi Muhammad atau 4 nabi sebelum Nabi Muhammad itu adalah nabi ulul azmi. Ini dari ayat ini. Nabi ulul azmi adalah nabi yang selalu Allah peringatkan untuk sabar. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu ada 5 nabi. Ulul azmi adalah nabi yang lebih istimewa dari 25 seluruhnya. Maksudnya di antara 25 ya, bukan dari 25. Di antara 25, 5-nya ini selain 20-nya ini adalah ulul azmi. Itu yang 25 adalah nabi dan rasul. Ulama sepakat nabi dan rasul, baik kapasitas kecil atau besar. Kalau yang nabi dan rasul yang namanya tidak disebutkan selain dari yang 25 atau termasuk yang 25 itu 313 termasuk yang 25 ya maksudnya. Seperti Nabi Samuel, Nabi Daniel itu ada di Al-Quran tapi tidak secara langsung. Seperti surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu apa namanya? Min ba'di Musa idh qalu nabiyyi lahu ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Jadi ada kaum setelah Nabi Musa itu para rakyatnya minta sama Allah atau minta kepada seorang nabi supaya diutus seorang raja supaya memimpin perang. Ternyata nabi ini atas wahyu Allah memerintahkan seorang yang miskin tapi badannya bagus dan ahli perang. Namanya Talut. Talut orang miskin tapi Allah kasih kelebihan yaitu badannya bagus, gagah dan ahli perang. Siapa nabi yang dimaksud adalah Nabi Samuel, yaitu Nabi Samuel di dalam tafsir ya, Nabi Samuel. Ada lagi Nabi Daniel yang kita tahu itu nabi yang dihukum oleh seorang raja Nabukadnezar namanya, itu diceburkan atau dimasukkan ke kandang macan atau ke kandang singa. Sudah diteprok-teprok supaya dimakan singa, tiba-tiba singanya malah bersujud kepada Nabi Daniel. Nabi Daniel ada filmnya tuh. Tapi film barat, bukan film versi Islam. Tapi bagus film itu, film Nabi Daniel. Ada beberapa seperti Samuel dan Daniel, banyak yang itu termasuk 313. Dan keseluruhannya 240.000 ya para nabi ya. Baik nabi maupun rasul itu 240.000 keseluruhannya. Wa makana Rasulullah SAW udah berapa menit ya? Tadi lihat rekamannya 44 menit. Jangan tuh. Dikit lagi. Wa makana dan apa-apa yang adalah Rasulullah SAW wa ghairuhu dan selain Nabi Muhammad maksudnya minal anbiya dari para nabi yang terbatas ya. Jadi anbiya adalah jamak killah. Para nabi yang dimaksud adalah para nabi-nabi tertentu yang disebutkan saja ya. Wa makana dan apa-apa yang terbukti yang terjadi Rasulullah SAW yaitu Rasulullah SAW Nabi maksudnya Nabi Muhammad wa ghairuhu dan selain Nabi Muhammad minal anbiya daripada Nabi alaihi yaitu atas beliau atas Nabi Muhammad minas sabri yaitu kesabaran ala kaza terhadap rasa sakit dan gangguan. Jadi kita mesti ingat
mesti sabar, mesti ingat, mesti sabar atas kisah-kisah yang menimpa Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain. Nanti di bawah dirinci tuh nabi-nabi siapa aja yang mengalami itu. Wa makanu, dan apa-apa yang mereka terbukti yatahammalunahu, mereka memikulnya, mereka tanggung itu fillah, untuk Allah, di dalam berdakwah untuk Allah. Min inkari atba'ihim, dari pengingkaran para pengikut. Bayangkan pengikut ingkar. Kalau kaum masih wajar ingkar, ini pengikut ingkar. Paham gak nih maksudnya? Kalimatnya bukan kaum, min inkari kaumihim, tapi min inkari atba', para pengikut yang sudah ikut masih ingkar. Contohnya siapa? Ya Nabi Musa. Dulu minta diselamatin dari Fir'aun. Setelah selamat, malah disitulah awal mula ceritanya, malah kata Nabi Musa nih baru mulai cerita ini. Dulu musuhnya cuma satu, yaitu Fir'aun, yang lain merasa tertolong. Begitu udah nyebrang, musuhnya kaumnya sendiri. Bener gak? 2 kali kerja nih kata Nabi Musa. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun, malah kaumnya yang kurang ajar tuh, segala nyembah anak sapi, minta manna dan salwa dan lain sebagainya. Alaihim, atas mereka para nabi, mislu qasasi Adam ma'a bani, seperti kisah Nabi Adam bersama anak-anaknya. Yang kita tahu adalah Qabil dan Habil. Udah paham lah kita itu ya, Qabil dan Habil. Qabil adalah yang ditolak kurbannya, Habil yang diterima. Karena Qabil merasa abang, dia pengen punya bini yang cantik, pengen mengalahkan adiknya. Padahal secara syariatnya, nah ini kenapa Nabi Adam dibilang Rasul, karena dia bersyariat itu tadi, yaitu menikahi secara selang-seling. Jadi ada laki 1-2, perempuan 1-2. Maka laki nomor 1 harus kawin dengan perempuan nomor 2. Laki nomor 2 harus kawin dengan perempuan nomor 1. Yang cantik itu nomor 1. Yang kedua, ya cantik juga anak Nabi, tapi nggak secantik yang pertama. Nah ini yang ngatur, yang paling gede merasa lebih pantas dapat yang lebih cantik. Awal mulanya gitu. Wasyith dan Nabi Syith sama kaum ini, saya kalau Nabi Syith sama kaumnya saya nggak hafal, belum lihat kisah Nabi Syith dan kaumnya. Nanti kita lihat satu depan ya. Nabi Syith itu punya cerita apa? Nabi Syith ini seorang guru ya, sama dengan Nabi Idris. Seorang guru, seorang pengajar. Wa Nuh wa Hud wa Shalih ma'a qaumihim. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shalih beserta kaumnya. Ini udah paham kalau kita Nabi Hud, Nabi Shalih. Nabi Nuh itu siapa kita udah tahu, Nabi Hud kita udah tahu, dan Nabi Shalih kita juga udah tahu. Nabi Shalih yang punya unta. Nabi Hud itu yang kaumnya dilempari batu, dia jadi batu. Wa Nuh dan Nabi Nuh kita udah tahu juga. Wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim Namrud. Nabi Ibrahim disertai bersama kisah Raja Namrud, itu juga udah tahu. Wa abi, dan bapaknya Ibrahim. Bapak bukan bapak tapi paman. Kalimat bapak di sini disepakati sebagai paman. Sabtu depan aja kita bahasnya. Jadi ada kalimat isqala Ibrahim li abihi, itu ada 8 kali di dalam Quran. Ini yang menyebutkan adalah Syekh Mutawalli Sya'rawi, imam besar Al-Azhar ya. Syekh Mutawalli Sya'rawi itu gurunya Syekh Ali Jum'ah yang sekarang. Beliau mengatakan Allah mengulang 8 kali kalimat tersebut, dan kalimat yang pertama disebutkan abihi itu adalah surat Al-An'am, itu baru disebutkan isqala li abihi azara. Sisanya nggak disebutin namanya siapa. Nah, malah para ulama itu mengatakan azar di sini bukan bapak tapi paman. Itu nanti dalilnya disampaikan. Mengapa dikatakan paman? Dalilnya mana? Nanti ada dalil. Jadi ulama nggak asal nyebutin itu paman itu bapak. Jadi bapaknya Ibrahim itu ada 2 nama, ada yang Tarah, ada yang Azar. Itu ada dalam tafsir ya. Salah satunya tafsir Jalalain. Tapi kalau tafsir Jalalain mengatakan itu Tarah ya Azar, Azar ya Tarah. Tapi ulama lain mengatakan Tarah itu bapak aslinya, Azar itu bapak asuhnya yang bilang. Mengapa Nabi Ibrahim dengan Azar bukan anak kandung? Karena Nabi Muhammad mustahil punya kakek orang musyrik. Kalau kita baca Maulid Al-Barzanji,
ya. Hafizal ilahu karamatan bi Muhammadin aba'ahul amjada. Coba ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.